Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu bagaimana keadaan dia bila tanpa kamu. Untuk kamu yang punya seseorang dan ingin tahu seandainya kamu gak ada, bagaimana keadaan si dia ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main kesini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Dan di video ini nanti kita akan pilih deck ya, kita akan pilih deck, jadi kita akan deep reading. Oke, kita akan mulai. Oke, sekarang pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Kita mulai ya. Oke, kita akan mulai sama-sama. Mulai dari deck yang paling kiri. Untuk yang memilih deck yang paling kiri, sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia. Oke, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana keadaan dia bila tanpa aku? Kembali bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati bagaimana keadaan dia jika tanpa aku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Bagaimana keadaan dia jika tanpa aku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Pertama, Tarotku akan ambil satu kartu terfokus ke bagaimana keadaan si dia bila tanpa aku. Kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu 3 cup. Kartu ini bercerita tentang celebration, perayaan, ataupun sebuah indikasi tentang adanya ikatan atau hubungan lain. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan bagaimana keadaan si dia jika tanpa aku, ini ada indikasi bahwa kalau nggak ada kita ya dia punya relasi lainnya, dan kondisi ini yang terjadi. Kita akan coba lihat lebih dalam perasaan terdalam dia bila tanpa kita ya. Ada bagian dari diri dia yang sebenarnya itu menunggu peluang tersebut, menunggu peluang gak ada kita sehingga dia bisa punya hubungan lain. Dan ini sudah ada di sisi terdalam dia. Kartu star atau kartu bintangnya adalah sebuah kartu yang bercerita tentang harapan, tentang peluang. Jadi jika kita baca, ada harapan di dalam diri dia yang menunggu memang kita gak ada sehingga dia bisa punya ikatan lain. Kita akan lihat apakah ada pengaruh dari lingkungan, dari orang dekat atau orang-orang yang ada di sekeliling dia yang menyebabkan situasi ini terjadi ya. Kartu yang muncul adalah kartu Wheel of Fortune. Sebenarnya yang muncul adalah kartu Justice. Kartu ini lebih ke arah bahwa tanggung jawab penuh atas situasi dia, atas kondisi yang dia inginkan seperti ini itu bukan karena orang lain, tapi memang dianya yang seperti itu. Dianya yang menunggu peluang untuk bisa menjalin relasi yang lain atau hubungan yang lain bisa masuk. Kita akan coba lihat apakah hubungan lain ini sudah ada sebelumnya. Kartu yang muncul adalah kartu 9 pedang ya, dimana di kartu Tarot of the Elves 9 pedang bercerita tentang hubungan lama yang sudah mati. Ini bisa juga terkait jika kita kaitkan dengan hubungan yang waktu lalu. Ini terkait dengan kisah tentang hubungan yang sudah berakhir. Jadi bisa jadi ini hubungannya dengan orang di masa lalu dia atau mantan dia atau orang yang sebenarnya hubungannya udah selesai, tapi dia masih menunggu kesempatan untuk bisa membangun kembali hubungan itu. Jadi saat kita nggak ada, ya yang dia jadi pilihan dia utama adalah dia kembali ke hubungan lamanya. Oleh karena itu, dalam diri dia yang terdalam sebenarnya menginginkan hubungan lamanya kembali. Karena di sini masih ada potensi kuat bahwa dia masih memikirkan hubungan lama masih menghuni cukup banyak pikiran dan perasaan dia. Kita akan lihat ke depannya jika kita nggak ada, bila tanpa kita, apa yang terjadi dengan si dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu 3 pedang. Ini tentang yang terjadi nggak sesuai keinginan. Di awal tadi saat kita nggak ada,
ya dia merasa ini sebuah peluang, dia bisa jalin hubungan lamanya kembali. Tapi akhirnya ke depan nanti dia sadar bahwa ternyata hubungan lamanya itu tidak membuat dia bahagia. Banyak hal yang ternyata tidak ada di orang tersebut, di orang masa lalunya yang dia harapkan bisa jalin hubungan sama dia, itu ternyata ke depannya nggak benar-benar seperti yang dia mau. Pikiran dia masih tersangkut di masa lalu, di mana dia mungkin dengan mantannya dulu pernah punya ikatan kuat kemudian berpisah. Dia lupa bahwa manusia adalah makhluk dinamis yang berubah. Saat dia bertemu dengan kamu, dia pun kembali berubah untuk lebih baik dan lebih baik. Namun, dia masih mencoba ingin membawa cerita lamanya ke hubungan sekarang dan menganggap itu lebih baik. Namun setelah dia jalani hubungan lamanya yang terjadi, dia sakit hati dan kecewa. Karena ternyata bisa saja hubungan dengan kita jauh lebih baik daripada orang masa lalunya. Dan kondisi inilah yang mungkin terjadi. Bila nggak ada kamu, yang pertama kali dilakukan adalah menghubungi orang lamanya, menjalin hubungan dan akhirnya kecewa. Oke, ini yang memilih dek kartu yang paling kiri. Sekarang kita akan menuju yang memilih dek kartu yang tengah ya. Kita akan menuju yang memilih dek kartu yang tengah. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana keadaan dia bila tanpa aku? Kembali tanyakan dalam hati. Bagaimana keadaan dia bila tanpa aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Bagaimana keadaan dia bila tanpa aku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus. Bagaimana keadaan si dia bila tanpa aku? Kartu yang muncul adalah kartu Ten of Cup. Kartu ini bercerita tentang sebuah keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang bersama-sama. Bila tanpa kita, maka dia akan lebih banyak habiskan waktu dia untuk keluarganya. Bisa untuk saudara, orang tua, atau orang-orang yang dia sayangi yang berada di ruang lingkup keluarga si dia ya. Kita akan lihat bagaimana perasaan terdalamnya jika tidak ada kita. Kartu yang muncul adalah kartu High Priest. Di mana di kartu ini bercerita ya sisi dia yang terdalam secara perasaan, dia menolak mengakui bahwa dia sebenarnya nggak baik-baik aja jika nggak ada kita. Ada bagian diri dia yang ingin menunjukkan bahwa ya kalau kita nggak ada ya aku kuat, aku bisa. Tapi sebenarnya sisi terdalam dia di kartu ini adalah sisi yang menolak tentang sisi emosi atau perasaan. Ada perasaan kuat tentang kita yang berusaha dia abaikan dengan berusaha berpikir logis. Bahwa namanya hubungan yang berlalu ya sudah. Atau jika kita nggak ada ya sudah, mungkin kita akan lebih bahagia nggak sama dia. Dia mencoba melogiskan hal-hal tersebut. Tapi dia tahu betul bahwa dia nggak bisa bohongin perasaannya. Saat nggak ada kita ya dia mencoba melogiskan kondisinya, biarpun secara perasaan sebenarnya ini tidak mudah untuk dia ya. Kemudian jika tidak ada kita, bagaimana yang terjadi dengan lingkungan sekeliling dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu Empress. Dia punya lingkungan yang baik, dia punya orang-orang yang menyayangi dia dan membuat dia merasa disayang, dicintai. Tidak selalu rasa cinta ini dalam bentuk hubungan romantisme. Tapi dia paling tidak dia punya teman, dia punya keluarga yang sayang sama dia, yang bisa mengisi perasaan dia jika nggak ada kita ya. Kita akan lihat apakah ada orang di masa lalunya yang akan terhubung saat dia nggak bersama dengan kita. Kartu yang muncul adalah kartu Devil atau di sini kartu Chain ya, suatu ikatan kuat dari masa lalu. Ini adalah sebuah kartu yang bercerita tentang ikatan kuat yang terhubung dengan hubungan di masa lalu yang masih mungkin akan terbawa. Jadi saat nggak ada kita ya keluarga berusaha harmonis dan orang-orang masa lalu dia atau orang yang pernah dekat dengan dia atau mungkin mantan dia itu kan berusaha untuk kembali menghubungi dia. Inilah yang akan terjadi jika nggak ada kita. Kemudian ke depannya nanti jika nggak ada kita, apa yang akan terjadi dengan dia? Kartu yang muncul adalah kartu 7 sword, di mana kartu ini bercerita tentang maju ke depan, tapi kita nggak bisa menolak untuk ya masih melekat dengan hubungan sebelumnya itu dengan kita. Dia berusaha maju biarpun tidak mudah, mungkin berat, mungkin tersakiti, mungkin terseok-seok, tapi dia masih berusaha untuk logis dan maju. Tapi dia tahu betul tidak mudah move on dari hubungannya dengan kita. Jadi yang terjadi saat kita nggak ada, ya dia yang pertama pasti dia akan berusaha kembali dekat dengan orang-orang terdekat, yaitu keluarga, di mana orang terdekat dia juga adalah figur-figur yang oke yang memberi dia rasa kasih sayang. Namun ke depannya ya dia memang nggak bisa lepas perasaannya dari kita. Sekuat apapun dia berusaha melogiskan dirinya bahwa dia baik-baik saja, sebenarnya dia nggak baik-baik saja.
Namun di sini nggak ada indikasi hubungan masa lalu berhasil masuk ke dalam hatinya. Ini sudah berakhir buat dia, biarpun orang masa lalunya berusaha menghubungi dia. Karena buat dia tidak mudah untuk melepaskan hubungannya dengan kita ya. Ini yang terjadi untuk para sahabat yang memilih dek kartu yang tengah. Kita akan lanjutkan untuk yang memilih dek kartu yang ketiga. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana keadaan dia bila tanpa aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Bagaimana keadaan dia bila tanpa aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Bagaimana keadaan dia bila tanpa aku? Kita Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus ke bagaimana keadaan dia bila tanpa aku. Kartu yang muncul adalah kartu Judgment. Kartu ini bercerita tentang apa yang ditabur, yaitu yang akan dituai. Ya, dia memang selalu berusaha untuk siap. Seandainya memang gak ada kita, ya dia berusaha untuk survive dan siap apapun situasinya, sesakit apapun, kesepian apapun, dia selalu menyiapkan diri untuk kondisi ini jika mungkin terjadi ya. Kita akan coba lihat perasaan terdalam dia jika gak ada kita. Kartu yang muncul adalah kartu 6 Pentacle. Kartu ini bercerita tentang memberi dengan tepat. Dia sangat tahu betul jika memang kita nggak ada, dia akan bisa memilah perasaannya dengan baik. Dia tahu ada bagian diri dia yang terluka, tapi dia tahu juga bahwa ada yang namanya kehidupan yang harus terus berlanjut dan berjalan, ada ataupun tanpa adanya kita. Jadi dia sudah menyiapkan memang kondisi ini jika memang terjadi, bagaimana dia memilah-milah perasaannya sehingga hidup dia bisa move on dan jalan terus. Kita akan lihat bagaimana lingkungan sekeliling dia jika kita nggak ada. Yang muncul adalah kartu Temperance. Kartu ini juga kartu positif mengenai keseimbangan dan pengendalian yang baik. Dia punya lingkungan yang positif di mana yang bisa mengimbangi, bantu dia kasih support, bantu dia kasih semangat seandainya nggak ada kita, sehingga dia nggak lupa sama tujuan hidupnya mau kemana. Jadi ini kartu yang positif juga ya. Kita akan lihat jika tidak ada kita, apakah ada orang dari masa lalunya yang mungkin juga hadir atau ikut campur di hubungan dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu The Lover. Orang yang pernah dia cintai dulu atau orang yang juga mencintai dia dulu. Sebuah kisah cinta lama ini akan muncul lagi. Dan kita lihat ke depan apakah kisah cinta lama ini akan bawa hasil perubahan untuk dia ke depan ataukah dia masih akan selalu teringat kita. Kita akan lihat ke depannya. Kartu yang muncul adalah kartu Wheel of Fortune. Kartu ini bercerita tentang naik dan turunnya kehidupan atau kartu perubahan nasib. Dimana saat di awal mungkin ya dia pasti punya rasa kehilangan saat kita nggak ada. Tapi di sini dia punya lingkungan positif, dia bisa pilih perasaannya dengan baik dan dia tahu dia akan bangkit dengan adanya kita ataupun tidak adanya kita, dia bisa bangkit lagi. Dan dia juga punya momen dengan seorang di masa lalunya yang mungkin saja hadir dan bisa punya hubungan baik lagi dengan dia ya. Jika tadi di kartu-kartu lainnya orang masa lalunya yang di kartu pertama itu berusaha untuk menghubungi tapi ya dia juga masih punya kehilangan kuat sama kita. Kartu kedua dia bahkan tidak menggubris orang masa lalu, namun jika yang ini orang masa lalu bisa saja hadir dan mereka akan bahagia. Karena di sini dia bisa bangkit dengan adanya kita atau tanpa adanya kita. Dia tahu bahwa hidup jalan terus dan dia harus move on dan melangkah ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.